Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini kita bisa dipertemukan walaupun melalui siaran yang tidak bisa tatap muka langsung atau online. Mudah-mudahan yang demikian mendatangkan berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allahumma amin. Shalawat salam selalu terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di dunia ini mendapat hidayah dari Allah untuk selalu bisa mengikuti jejaknya, mengamalkan syariatnya, dan di akhirat kelak mendapat syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, kaum muslimin, masyarakat luas semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita berada di bulan Ramadan. Kalau dihitung dari hitungan hari yang sudah kita lakukan sampai siang hari ini, kita sudah berada di hari yang ke-10. Itu bisa berarti kita melakukan amal ibadah Ramadan pada tahun ini sudah mendapat sepertiga. Karena sesuai dengan yang sering kita dengar bahwa bulan Ramadan bisa terbagi menjadi 3 sampai 10, yang kedua tanggal 11 sampai 20, kemudian bagian ketiga tanggal 21 sampai habis bulan Ramadan. Untuk mengatakan hal ini, sering kita dengar bahwa bulan Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'idqun minan nar. Bulan Ramadan awalnya adalah bulan rahmat. Yang kedua adalah bulan maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang bagian ketiga yaitu mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan dinamakan 'idqun minan nar, yaitu barang siapa yang berada di dalamnya dan melakukan apa yang mesti dilakukan mendapat kebebasan dari siksa neraka. Mudah-mudahan pada kali ini kita bisa mengakhiri, pada hari ini kita bisa mengakhiri bagian Ramadan yang pertama. Artinya apa yang telah kita lakukan mulai tanggal 1 sampai hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang kedua, masuk Ramadan bagian yang kedua yaitu tanggal 11 sampai 20 nanti, mudah-mudahan kita lebih bisa menjalankan dengan lebih semangat lagi. Tidak berkurang semangatnya atau malah menjadi luluh. Tetapi paling tidak bertahan. Syukur-syukur bisa bertambah semangat. Karena apapun alasannya, bulan Ramadan itu semakin hari bukan semakin menipis rahmatnya dan anugerahnya atau faedahnya, fadilahnya, tapi semakin hari Ramadan kita jalani, semakin hari semakin banyak fadilah dan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, misalnya kita beribadah di bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10 pada hari ini. Nanti tanggal 11 sampai
selanjutnya sampai 20 dan kita masih bisa melanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya, menjalaninya dengan lebih semangat lagi, lebih mudah lagi, dan amaliyah yang kita lakukan juga lebih kita tingkatkan, baik volumenya maupun kualitasnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara seiman, apa yang ada di bulan Ramadan kali ini itu adalah bukan Ramadan tahun yang sudah lewat atau setahun yang lalu. Karena yang namanya waktu itu bukan berputar, waktu itu berjalan maju ke depan, maju terus. Jadi setiap tahun kita melalui Ramadan yang kita jumpai bukan Ramadan yang pernah kita jumpai di tahun yang lalu. Seperti halnya misalnya sekarang kan hari Kamis. Hari Kamis sekarang bukan hari Kamis seminggu yang lalu. Misalnya sekarang adalah jam berapa ini? Hampir jam 10 kurang sedikit. Itu adalah lain dengan jam 10 waktu yang sudah kita lalui. Sekali lagi, waktu itu bukan berputar dari Kamis lagi, dari Senin lagi dan seterusnya, bukan. Tapi walaupun kita jumpai hari yang sama, tapi hari yang sama namanya, tapi berbeda karena waktu adalah berjalan maju terus sampai pada waktunya kita kehabisan waktu, dan masing-masing orang habis waktunya adalah berbeda-beda tergantung bagaimana atau seberapa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan anugerah hidup atau waktu yang diberikan kepada kita semua. Ada yang diberi waktu hidup di dunia panjang, ada yang cukupan, ada yang lebih panjang lagi. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah, dan setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap hari yang dilaluinya adalah bersambung ke depan terus. Jadi ibaratnya kalau seperti berputar, tapi berputarnya adalah seperti putaran pita kaset. Mungkin kita masih ingat pita kaset itu kan berputar dari dalam ke dari keluar, kan semakin keluar kemudian sampai ujungnya adalah di paling luar. Demikian pula waktu yang kita lalui. Dan nanti waktu yang seperti pita kaset yang kita lakukan, yang kita lalui itu pada saatnya nanti akan habis. Ketika sudah habis maka sudah ditutuplah waktu bagi kita semua. Nanti akan dibuka pada harinya ketika kita sudah dihitung di hari penghitungan nanti, yaitu di pada mahsyar. Bisanya di sana nanti waktu yang kita lalu yang sudah seperti gulungan pita kaset akan dibuka dari awal sampai akhir. Adakah waktu yang digunakan untuk kebaikan? Adakah waktu yang malah digunakan untuk tidak baik? Adakah waktu yang kosong? Kalau misalnya waktu yang kosong, maka tidak bisa diganti dengan waktu yang lain. Yang bisa diganti adalah amaliyah yang ada di situ. Tetapi kalau waktu yang digunakan, maka tidak akan bisa diulang lagi. Jadi misalnya seperti kalau kita puasa Ramadan, mungkin 1 hari, 2 hari karena ada hal-hal tertentu kita boleh tidak puasa. Diperbolehkan tidak puasa bagian jauh lebih dari 93 km, atau kita sedang sakit yang banget. Jadi ketika kita tidak minum, tidak makan, maka kita akan semaput atau akan pingsan atau akan kehilangan nyawa karena sakitnya parah. Maka kita tidak boleh diperbolehkan tidak puasa. Atau mungkin karena memang halangan yang sudah pasti hitungannya, seperti kalau kaum wanita ada
datang bulan ada halangan tertentu boleh malah tidak boleh berpuasa, jadi tidak melakukan puasa. Ketika di bulan Ramadan kita tidak puasa, itu kan bisa diganti di hari yang lain. Amaliyah puasa kan bisa diganti. Karena apa? Karena ada halangan. Tetapi waktu yang ditinggalkan untuk tidak puasa itu tetap saja kosong. Jadi tidak bisa. Ketika nanti misalnya pada bulan puasa ini kita tidak puasa 1 hari, nanti mungkin hari yang ke-9 kemarin kita karena ada halangan atau apa maka tidak puasa kemarin. Kemudian satu kita ingat-ingat, kita catat, kemudian nanti setelah Lebaran, mungkin di bulan Syawal, mungkin di bulan berikutnya sudah ada waktu untuk membayar hutang yang ditinggalkan, bisa. Tetapi kalau meninggalkannya memang ada halangan. Amaliyah yang ditinggalkan bisa diganti, tetapi waktu yang ditinggalkan tidak terisi itu tetap saja kosong. Oleh karena itu kita harus gemi, istilah Jawanya gemi sekali untuk menggunakan waktu. Ojo ngambil waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini kita biarkan kosong atau malah terisi dengan hal-hal yang negatif yang tidak baik, hingga nanti di hari penghitungan amal maka buku catatan amal kita yang terlalu atau melewati waktu yang seperti kita kasih tadi, nanti banyak catatan yang merah-merah atau yang negatif atau yang kosong-kosong yang tidak bisa tertambalkan. Walaupun amaliyahnya itu bisa diganti, akan tetapi waktu yang dilalui tetap saja yang kosong tetap kosong, yang baik ya akan menjadi baik terus, dan kebetulan kalau malah terisi dengan hal yang tidak baik ya akan selamanya ada di situ. Kecuali orang yang berbuat tidak baik atau mungkar atau istilahnya maksiat, kemudian minta ampun kepada Allah, maka hal yang sudah diisi dengan hal-hal yang waktu yang terisi dengan hal yang maksiat itu nanti dihapus oleh Allah. Setelah dihapus ya kemudian jadi kosong. Jadi oleh karena itu sampai Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Asr, kita semua hafal suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, wal masih demi masa, demi waktu, sampai begitu pentingnya waktu sampai digunakan untuk sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu pada merugi. Awalnya merugi, artinya semua manusia atau paling tidak akeh-akeh manusia, kebanyakan manusia di dunia ini adalah merugi. Karena apa? Cerita dia yang diceritakan. Karena mungkin waktunya banyak yang terisi dengan hal yang tidak baik, yang terisi dengan hal yang baik cuma sedikit, atau makan lebih banyak waktu yang tidak terisi apa-apa, ya bolong. Akhirnya merugi. Tetapi di antara orang yang merugi itu ada orang yang tidak rugi atau tidak rugi-rugi amat. Ada 2 ditambah 3 nanti. Satu lagi menjadi 3. Pertama, orang yang tidak akan merugi adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Illalladzina Tetapi iman saja belum cukup. Saya tidak mengatakan tidak cukup, tapi belum cukup. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan berbuat kebaikan, beramal soleh. Setelah kita iman, maka beramal soleh. Supaya apa? Supaya waktu yang ada, yang telah kita dasari keimanan ini terisi dengan kebaikan. Kemudian apakah kita mampu selamanya kita berbuat kebaikan di dalam mengisi waktu itu?
kemungkinan besarnya adalah tidak bisa. Oleh karena itu ditambah satu lagi, watawaso bil haqqi watawaso bis sabr. Kalau misalnya tidak bisa mengisi dengan amilus solihat adalah perbuatan yang bisa memberi wasiat atau bisa diartikan wasiatan satu dengan yang lainnya. Misalnya begini, misalnya kita berbuat baik kemudian dilihat oleh orang. Lah orang yang melihat kita itu kemudian mencontoh kebaikan kita. Dengan tidak sadar, tidak langsung, maka kita sudah seperti mewasiatkan, mengingatkan kepada orang tersebut. Begitu selanjutnya. Bisa dikatakan bahwa orang berbuat amal kebajikan, itu sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi ketika ia berbuat bagus, ia mengajak orang untuk berbuat bagus. Itu artinya saling mewasiatkan di dalam kebaikan. Barang yang hak, watawasaw bis sabr, karena barang yang hak itu adalah bukan hal yang mudah. Ya, yang mudah juga ada, tapi ada juga yang sangat sulit. Dan rata-rata hal yang baik, yang benar itu rata-rata sulit. Kita masih diperintahkan untuk saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Dengan kesabaran kita selalu wasiatkan ke hati yang betul, yang benar di dalam menambah atau mengisi amilus solihat perbuatan kita supaya api banyak baiknya di dalam mengisi waktu itu. Yang waktu itu setelah kita lakukan kita dengan baik, sebelumnya sudah dilandasi dengan keimanan. Artinya kalau sudah begitu nanti kita tidak termasuk orang yang merugi. Tapi kalau tidak, iman ora, amal soleh ora, wasiat-wasiatan itu habis, tidak ada untungnya sama sekali. Yang ada ya lafius. Kemudian apabila kita beriman tetapi belum beramal soleh, ya sudah baik, tetapi belum cukup. Karena apa? Mungkin tidak ada catatan maksiat, mungkin tidak ada catatan merah atau jelek, tetapi kosong, tidak ada amal baik. Oleh karena itu, setelah iman ya kudu ono amilus sholih. Ketika begitu selanjutnya, maka insya Allah dengan kata yang pasti kita tidak menjadi orang yang lafil khusrin karena waktu. Begitu pula Ramadan yang sekarang kita sudah ada di dalam. Apakah waktu Ramadan nanti kita akan termasuk orang yang tidak khusrin, tidak rugi? Apakah kita termasuk orang yang lafil khusrin malah jadi orang yang rugi? Tergantung apa yang kita lakukan. Sebagai koreksi sedikit, misalnya tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 9 kemarin, tanggal 10 sekarang, kurang apa kira-kira amalnya itu? Apakah ada buka yang belum waktunya? Maka harus kita ingat-ingat, buka belum waktunya itu termasuk batal puasanya. Artinya masih punya hutang puasa sehari. Walaupun Gusti Allah mau murah, isek kurang 1 menit, isek kurang 3 menit, wis buka puasa, misalnya saja, pahalanya tetap ada. Soalnya lebih kurang jarak, mungkin disangka sudah masuk jebule urung. Gusti Allah bakal menyia-nyiakan usahanya atau amalnya orang yang beriman. Misalnya kita sahurnya kesiangan, walaupun tidak sengaja, bangun tidur biasanya terus minum atau terus makan untuk sahur, tapi setelah habis minum habis makan kok jebule wis bar adzan, sudah setelah adzan. Mungkin ada yang mengalami seperti itu, namanya makan sahur kesiangan. Tetap tidak makan, tidak minum sampai maghrib, tetapi puasanya tidak dihitung puasa, tapi dihitung amal ibadah imsakun ngan mayuftiru. Jadi ada pahala, nek coro istilah sekarang yang ada pahala menghargai bulan puasa. Karena apa? Sahurnya kesiangan. Misalnya ada, maka kita harus mengganti lagi.
Kalau nanti misalnya ya, ini contoh yang hubungan dengan kata-kata saya. Kalau misalnya kita sahurnya, baru makan, kemudian minum, ya, kemudian habis minum, alhamdulillah, jebule wis bar adzan. Pas adzan kita terkejut ning ora krungu adzan. Ini bagaimana? Tetap berpuasa, maksudnya tidak makan dan minum. Itu artinya apa? Artinya waktu itu akan terisi kebaikan. Tetapi nek kita malah tanggung, kebiaran le sahur yo, le poso ora sah. Wong kudune bengi niat yang bengi mandek waktu imsak harus sudah tidak makan tidak minum. Nah nekat malah makan marek karena siang juga makan lagi. Lah nanti di situ namanya, walaupun nanti diganti di hari kemudian di hari bulan Syawal misalnya kita mengganti 1 hari, akan tetapi waktu yang ditinggalkan yang tidak boleh tetap kosong. Bahkan kalau misalnya kita makannya itu dadek fitnah, tak cilik-cilik nggak puasa kan jadi fitnah, maka menambah dosa. Dumdungi bulan Ramadan waktunya terisi dengan amal kebaikan, jebul malah terisi hal yang negatif. Nah, oleh karena itu sekali lagi waktu kita gemeni yang sebaik-baiknya, yang sedang kita alami adalah bulan suci. Ojo nganti kan dikaji Nabi, kalau sampai bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dengan rahmat ini, lepas Ramadan kita tidak dapat ampunan, adalah rugi nih koyo ndak apa. Oleh karena itu sayang sekali sampai Ramadan lepas kita tidak punya berkah, tidak punya rahmat yang banyak atau malah tidak punya sama sekali, itu sayang sekali. Karena waktunya sudah waktu yang mulia, waktu mustajab, waktu untuk berdoa, waktu yang ditinggikan pahalanya, waktu yang setan juga diberi batasan tidak bisa menggoda manusia sepuasnya seperti kalau di bulan Ramadan. Pokoknya kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Waktu yang baik, waktu yang mulia, itu gemen yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lepas dengan isi yang kosong, apalagi terisi dengan isi yang negatif. Ramadan kali ini sekali lagi bukan Ramadan tahun yang lalu, dan insya Allah kalau kita masih berjumpa lagi di Ramadan setahun yang akan datang, itu juga bukan Ramadan yang sekarang. Kenapa? Ulangi, karena waktu sudah berjalan maju ke depan sampai habis waktu kita, bukan berputar kembali dan kembali lagi. Sampai Gusti Allah ngendikake innal insana lafi khusr. Semua manusia atau kebanyakan manusia merugi, podo rugi. Tapi ada yang tidak rugi, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh, kebaikan-kebaikan, dan saling wasiat-wasiatan ke hal yang benar, yang hak. Jadikan tidak lupa wasiat-wasiatan dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan ini, bulan suci, bulan mulia Ramadan ini, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya dan diberi imbalan yang berlipat. Dan mudah-mudahan iman kita meningkat, ilmu kita bertambah, keyakinan kita semakin meyakinkan. Orang yang keyakinannya lebih kuat, keyakinannya lebih tinggi, imannya lebih tebal, imannya lebih gede, maka kita akan masuk surganya itu bisa dipastikan dengan pasti dan cepat. Kita tidak perlu khawatir ketika di dalam dada kita sudah ada iman. Oleh karena itu, apa-apa yang dilakukan oleh kita dilanjutkan alladzina amanu beriman. Sebabnya orang yang sudah beriman, saya sudah bisa meyakinkan pasti akan masuk surga. Setidaknya tidak akan kekal di neraka. Walaupun imannya melerik sak menir, kecil, sak semut hitam, kok ada iman di dadanya, pasti akan masuk surga. Tapi kalau iman kita masih melerik kecil, sak semut yang ireng, ya
jangan mempunyai harapan masuk surga bareng-bareng karo orang yang imannya besarnya sekepalan tangan. Kalau iman kita besarnya baru sekepalan tangan, ya jangan ngarep-arep mlebu swarga bareng karo wong sing imane sudah sebesar kerbau. Kalau orang iman kalian sudah sebesar kerbau, alhamdulillah masuk surga. Yo ojo ngarep-arep bareng karo wong sing imane sudah sebesar gunung. Dan seterusnya kan, semakin besar imannya, semakin tebal imannya, semakin cepat masuk surga. Semakin kecil ya nanti, tapi kepastian masuk surga itu pasti, karena sudah dimuliakan oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Barang siapa yang di dadanya ada iman, walaupun sebesar zarrah kecil sekali, maka dia tidak akan kekal di neraka. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita amalkan kita kali ini, iman kita semakin kuat, semakin besar, semakin yakin, sehingga kita pasti masuk surga, dan di dunia sudah dengan penuh ketenangan dan keselamatan, selamat lahirnya, selamat batinnya, selamat dunianya, selamat akhirnya. Kita tidak lupa beribadah, karena ibadah adalah tugas kita hidup. Kemudian ibadah bisanya semakin bagus adalah dengan bertolak ilmi atau mengaji, seperti yang dilakukan di sekolah kita SMK Ma'arif 1 bulan. Ini juga media untuk tolabul ilmi. Di sini diajarkan beberapa ilmu-ilmu agama, ilmu akhlak, ilmu budi pekerti, untuk kemuliaan bersama sesama manusia. Podo-podo mulyane ning dunyane, juga mulia dan bahagia sampai akhiratnya. Begitulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada, bahkan banyak guna dan manfaatnya. Kurang lebih mohon yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.